ayat yang kamu sebutkan itu jelas bahwa Muhammad itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya karena Muhammad berdosa. Sebab ada ayatnya di surat 14, ayat 14, Al-Isra ayat 14, wala tajiratu wajiratun wizra ukhra. Justru di sini yang harus banyak belajar itu Kucluk di sini, ya kan? Ente bilang tadi Nabi Muhammad itu berdosa terus dibuka boroknya. Itu kan pernyataan dari Allah. Semua para nabi itu maksum. Yang namanya maksum itu terjaga dari yang namanya dosa. Semua nabi pada saat melakukan kesalahan, semua itu mereka bertobat. Tidak ada nabi yang tidak bertobat. Cuma di dalam sejarah, di dalam hadis, dan di dalam riwayat manapun juga, hampir gua tidak menemukan kesalahan baginda Nabi Muhammad di situ. Ketika para nabi melakukan kesalahan, mereka semua bertobat. Bertobat mereka semua. Ente, umat Kristen, umat Bani Paulus, ditebus. Mimpi lu. Mimpi lu teh. Nabi Muhammad, tadi bilang lagi, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jelas, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita. Betul. Yang bisa menyelamatkan kita, itu adalah amal kebaikan kita. Itu sudah jelas. Nabi Muhammad tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya. Kalau Allah lah semua yang berkuasa. Kita melakukan sholat tiap hari, kita beribadah, kita berbuat baik, kita berpuasa, kita bersedekah, belum tentu kita masuk ke surga. Gimana sama ente? Gimana sama ente? Kami bersujud kepada yang maha kuasa dalam sehari itu 5 kali. Ente bersujud sama siapa? Ente menuhankan siapa? Menuhankan manusia. Gua aja belum tentu masuk surga. Ente mau masuk surga ditebus. Mimpi lo. Kalau kepada mu'alaf itu layak disebutkan selamat para mu'alaf mendapatkan calon neraka. Gitu. Calon neraka. Karena sudah ditentukan oleh Al-Quran. Kenapa dia akan masuk neraka? Karena Nabi sendiri tidak bisa tahu kemana arah tujuannya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Dan Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Sehingga ada hadis yang berkata, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tuh, Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya, anaknya, apalagi adai orang Indonesia, bagaimana mungkin bisa diselamatkan oleh yang namanya Islam? Jelas, harusnya ada yang menyadari tidak ada keselamatan di dalam Islam. Harusnya ada ini sadar dan bersyukur ada Muhammad KC yang berani menyampaikan kebenaran ini supaya ada yang diselamatkan. Tapi kalau ada yang malah menentang Muhammad KC, ya terserah, resiko ada sendiri yang akan merasakan nanti di neraka, berenang di kawasan Radimuka. Ngeri. Oleh karena itu saudara, kalau memang mau diselamatkan, jangan mengeraskan hati, baca Quran yang benar, jangan dengerin kata ustadz yang membacakan hadis dan fikih. Kalian ini mau aja sih didongengin sama ustadz tentang cerita-cerita dongeng di Arab. Itu deh. Oke adek, selamat berpikir, selamat dijamah Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, ini monyet satu belum dikasih pisang nih dari kemarin nih. Nanyanya itu aja. Memang Muhammad yang bisa menyelamatkan kita? Bukan.
Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita ke surga, nggak bisa menyelamatkan kita dari neraka, nggak bisa. Yang menyelamatkan kita masuk ke surga itu amal kebaikan kita lewat jalan yang diberikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Si kucuk ini gimana sih? Ini dari kemarin nanya itu aja. Lo ada pertanyaan yang lain gak sih? Perpuluhan lo gak naik-naik kayaknya ya. Pertanyaannya itu mulu, gimana ini kucuk ini. Nah sekarang kayak kucuk ya, gue pengen nanya, di mana ayatnya yang mengatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Kalau misalkan ada ayatnya, lo mau operasi plastik di mana? Tinggal ngomong ke gue, ya. Plastik gue siapin, uangnya pun gue siapin. Santai aja, gue mau cengli orang. Supaya muka lu ganteng. Ah, Mahadewa, di mana ayatnya? Amal bisa menyelamatkan kita, ayatnya di mana? Terus melalui baginda Muhammad SAW itu di mana ayatnya melalui baginda Muhammad? Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan. Jadi jangan ngelantur kalau ngomong, Mahadewa. Muhammad ini manusia biasa, lahir dari rahim Khadijah, Aminah binti Wahab. Katanya bapaknya Abdullah. Mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun Muhammad ini. Bukan dinubuatkan sejak kecil. Ya terus apa? Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan, ngapain diikuti? Apanya yang perlu diteladani dari Muhammad yang tidak bisa menyelamatkan? Kalau mengikuti Yesus jelas teladannya akhlakul karimah, mengajarkan kasih, menuntun manusia kembali ke surga, itu ikut Yesus, ikut Isa Al-Masih. Jelas arah tujuannya jelas kalau ikut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tahu kepada Allah karena berasal dari Allah. Dan Muhammad mengenal Allah juga kagak. Sok-sokan mau membawa manusia kepada Allah. Dia jajan kenal dengan Allah. Dia sama dengan Mahadewa sekarang, mengajak orang supaya menyembah Allah. Mahadewa sendiri tidak kenal dengan Allah. Bagaimana mungkin Mahadewa akan benar di hadapan Allah? Ya, coba kita berpikir cerdas, berpikir sehat, ya. Ayatnya saja tidak ada tertulis Muhammad akan menyelamatkan. Ayatnya saja tidak ada tertulis Muhammad mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Bahkan Muhammad bin Abdullah itu tidak sunat. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah sunat. Itu. Makanya gara-gara tidak sunat itulah rakus dengan perempuan, istrinya 13 tertulis di hadis Bukhari Muslim. Dan yang paling kecil Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dikawin umur 6 tahun. Coba bayangin, itu sesuai hadis Bukhari Muslim, hadis sahih lagi. Muhammad mengawini Aisyah ketika umur 6 tahun, takut keburuan orang lain perawannya, jadilah cepet-cepet dikawin umur 6 tahun. Perawan ting coy. Lu ngelantur sampai kemana-mana ya. Nabi Muhammad mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi Nabi, terus ke ibunya Aminah binti Wahab, terus lari lagi ke kemana tadi, keselamatan. Lu makin aneh aja ya. Satu-satu dulu bahas kita ya. Allah berfirman, Allah menyampaikan pesannya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang sudah dapat garansi jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Tuhan alam semesta, Allah pemilik alam semesta sudah bicara seperti itu kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah ada ucapan seperti itu, coba lu pikir dulu ya, pakai otak, jangan pakai pantat pikirnya. Kira-kira kalau Allah sudah berucap seperti itu, menurut lu gimana tuh? Pikir dulu pakai otak ya, jangan pakai pantat. Gua nggak usah ngejelasin ya. Kalau gua jelasin, lu enak. Mendingan lu berpikir dulu supaya lu sedikit cerdas gitu. Sedikit cerdas aja. Ya, nggak usah cerdas. Maksud gua levelnya naik dikit aja lah.
Sekarang ya, di dalam kita conversation, di dalam kita diskusi soal mengenai keselamatan, banyak ayat keselamatan. Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Yang beriman itu siapa? Tentu yang beriman itu adalah yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasulullah SAW beserta nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, para malaikat dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan gue ini simpel mudah. Di mana di Bible yang mengatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Di mana? Ayatnya di kantor kelurahan, belum diambil. Mahadewa, Mahadewa. Itu ayat yang kamu sebutkan itu jelas bahwa Muhammad itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya karena Muhammad berdosa. Sebab ada ayatnya di surat 14, ayat 14 Al-Isra 14, wala tajiratu wajiratun wizra ukhra, yang artinya seorang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, Muhammad seorang berdosa, maka Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jadi Anda membacakan ayat itu, surat Al-Fat ayat 29, sudah menjelaskan bahwa Muhammad itu berdosa. Mahadewa membacakan ayat itu membuka boroknya sendiri, jelas. Dan di Al-Quran yang ketiga dijelaskan yang akan masuk surga itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman dan bertakwa. Jelas, yang Anda sebutkan tadi, orang yang beriman dan bertakwa. Siapa itu orang yang beriman? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 62. Siapa saja orang beriman? Golongan apa saja yang beriman? Yang pertama, golongan Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, Sabiin. Itu orang beriman. Tidak ada orang Islam. Tidak ada Islam disebut di situ. Kasihan deh lo. Ngeri ya, ikut Islam itu gak jelas. Tidak ada ayatnya Islam beriman. Tidak ada. Orang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Cuma tiga yang dibenarkan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 47 berkata, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum alal alamin. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Tidak ada wahai Bani Arab, wahai Bani Quraisy, tidak. Tapi wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Aku jadikan kamu di atas segala umat. Tidak ada orang Quraisy, orang Arab di atas segala umat, tidak ada. Jadi saya harap yang beragama Islam ini mikir. Jadi tidak ada ayatnya orang Islam itu termasuk orang beriman. Kemudian yang kedua tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah yang pertama menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Itu takwa yang pertama. Takwa yang kedua, menahan amarahnya. Takwa yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Ayat ini tertulis di surat 3 Ali Imran ayat 134. Jelas ya. Jadi kalau berbicara itu harus jelas dalilnya, seperti yang disampaikan oleh Muhammad KC. Gitu ya Mahadewa. Mudah-mudahan ini menambah ilmu buat Mahadewa. Belajar dulu, banyak belajar Quran ya Mahadewa ya, biar paham gitu. Mana yang akan diselamatkan, mana yang beriman di hadapan Tuhan. Islam itu tidak termasuk orang beriman dan bertakwa di hadapan Tuhan, tidak. Jelas ya. Justru di sini yang harus banyak belajar itu M. Kucluk di sini, ya kan? Ente bilang tadi
Nabi Muhammad itu berdosa terus dibuka boroknya. Itu kan pernyataan dari Allah. Semua para nabi itu maksum. Yang namanya maksum itu terjaga dari yang namanya dosa. Semua nabi pada saat melakukan kesalahan, semua itu mereka bertobat. Tidak ada nabi yang tidak bertobat. Cuma di dalam sejarah, di dalam hadis, dan di dalam riwayat manapun juga, hampir gua tidak menemukan kesalahan baginda Nabi Muhammad di situ. Dan pesan Allah di situ sudah jelas. Apabila nih ya, Nabi Muhammad melakukan kesalahan, wahai Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang sudah dapat garansi jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belajar lagi untuk masalah penebusan dan penyelamatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, mengutus semua utusannya, Allah mengutus 124.000 nabi. 25 nabi masuk ke dalam Al-Quran. Dan wajib kita ketahui, ketika para nabi melakukan kesalahan, mereka semua bertobat. Bertobat mereka semua. Ente, umat Kristen, umat Bani Paulus, ditebus, mimpi lo. Mimpi lo teh. Nabi Muhammad, tadi bilang lagi, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jelas, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita. Betul. Yang bisa menyelamatkan kita, itu adalah amal kebaikan kita. Itu sudah jelas. Nabi Muhammad tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya. Kalau Allah lah yang semua yang berkuasa. Kita melakukan sholat tiap hari, kita beribadah, kita berbuat baik, kita berpuasa, kita bersedekah, belum tentu kita masuk ke surga. Gimana sama ente? Gimana sama ente? Kami bersujud kepada yang Maha Kuasa dalam sehari itu 5 kali. Ente bersujud sama siapa? Ente menuhankan siapa? Menuhankan manusia. Gua aja belum tentu masuk surga. Ente mau masuk surga ditebus, mimpi lo. Kace. Di dalam surah An-Nisa di situ disebutkan, tidaklah setiap semua orang akan mendatangi neraka. Apa lu nggak malu baca ayat itu, kucuk? Apa lu nggak malu? Itu ayat-ayat universal. Ayat itu tidak diperuntukkan untuk umat muslim saja, tetapi seluruh manusia itu. Ya Yohanes, seluruh manusia, termasuk ente, termasuk keturunan ente, moyang ente, emak ente, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dari zaman kuda beranak kuda, kambing beranak kambing, gajah beranak gajah, semua akan mendatangi yang namanya neraka. Mendatangi bukan artinya memasuki. Ngerti ente kucluk? Di ayat selanjutnya jelas di situ Allah menyebutkan Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu jelas kami. Siapa yang orang beriman? Yang beriman? Tentu kami umat muslim. Ente beriman nggak? Boro-boro ente beriman. Nanti di saat di hari yang ditetapkan sama Allah itu, kami akan mendatangi neraka. Kami akan melewati, tetapi kami tidak memasuki. Yang memasuki siapa? Ente itu, VIP, segerbong rame-rame sama iblis. Gua nanti akan menyaksikan ente digamparin sama malaikat. Paham kucluk sampai di situ? Nah tadi ente bilang takwa. Takwa terbagi menjadi 3. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menafkahkan harta. Lo belajar dari mana? Hah? Belajar dari mana? Di bawah pohon rambutan lo belajar. Takwa artinya itu kita menjalankan perintah Allah. Itu takwa. Kita menjauhi perintah Allah. Itu takwa. Kalau menahan amarah itu sabar namanya. Kalau memaafkan kesalahan orang lain itu lain cerita. Bukan seperti itu. Kita menafkahkan harta itu sedekah. Gimana sih ente ini? Pengertian takwa itu luas. Ente mengartikan sebagai menjadi 3. Oncom lu. Gimana sih? Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Udah gue jelaskan itu semuanya. Sekarang pertanyaan gue sama ente, di mana ayat yang menyatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Di mana? Kalau misalkan ada, gue bantu lu operasi plastik, ya. Plastiknya banyak di rumah gue, selalu aja. Sendal bekas, ember bekas, aqua bekas gue siapin. Tinggal uangnya gue cariin ntar. Kalau Mahadewa tidak bisa menemukan dosanya Muhammad, berarti Mahadewa ini diutus iblis untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Tidak ada ayatnya Muhammad semua nabi ini maksum, tidak ada. Tidak ada ayatnya Muhammad itu bertobat. Sampai mati diracun di Khaybar, dia tidak ada pertobatan. Suami orang dibunuh, istrinya diambilkan istri. Dibunuh, ini sedang perang, alasannya kan perang. Padahal merampok negara orang, merampok kekayaan orang. Dia pembunuh sampai meninggal dia. Kan waktu diracun oleh
istrinya yang dari Yahudi itu. Makanya ini penyebabnya kenapa Islam benci banget kepada Yahudi, karena Muhammad diracun oleh istrinya yang orang Yahudi itu, yang suaminya dibunuh di depan matanya di Khaybar, lalu diracun di Khaybar dari paha kambing. Sakitlah dia, meninggallah dia karena racun, karena diuji. Seorang nabi itu sekalipun makan racun, maksudnya yang tidak disengaja, dia tidak akan mati kalau seorang nabi. Sebagaimana Ibrahim, istrinya diracun oleh saudaranya, tapi sampai sekarang masih hidup ya. Nah itulah seorang nabi seperti itu, yang tidak sengaja itu kena racun gak bakal mati, karena Tuhan melindungi. Nah Muhammad kapan bertobatnya? Sampai mati diracun tidak pernah ada Muhammad bertobat, tidak ada kata-kata Muhammad bertobat. Kalau ada berkata bertobat, di Al-Quran tertulis, Robana, halo ya Robana, dolamna angpustana wa ilam takfir lana latarhamna lanakunana minal khosirin. Itu perkataan Adam dan Hawa minta ampun kepada Tuhan. Nah Muhammad di mana perkataan minta ampun kepada Tuhan? Tidak ada. Berarti Muhammad tidak bertobat, mati masuk neraka. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad kembali kepada Allah. Udah patah ya. Di mana ayatnya bahwa Nabi itu dimaksum? Di Al-Quran coba. Semua Nabi dimaksum, dosanya diampuni. Mana ayatnya di Al-Quran? Anda jangan ngomong asal ngecap kata Muhammad Kaceh. Anda harus berbicara berdasarkan ayat. Harus punya ayat rujukan yang akan ditampilkan ketika berhadapan dengan Muhammad Kaceh. Begitu Mahadewa, pesan saya seperti itu. Anda harus banyak belajar Al-Quran. Anda harus belajar ilmu agama Anda, karena Anda tidak paham di dalam ilmu agama, hanya ikut-ikutan. Saya tahu Anda itu imannya iman taklid, makanya Anda cuma bisanya ketawa-ketiwi, tapi Anda tidak bisa menyanggah pertanyaan Muhammad Kaceh atau ayat-ayat yang Muhammad Kaceh tampilkan. Oke, jawab ya. Di mana ayatnya bahwa semua Nabi dimaksum? Tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Oke, jawab. Mantap. Kucluk, lu nggak usah bawa kemana-mana dulu ya, sampai Nabi Muhammad diracun. Gue bisa bahas itu semua, insya Allah. Gue bisa gue bantah itu semua. Dan untuk kata ente tadi bilang, kalau kamu tidak bisa menemukan dosa Nabi Muhammad, berarti kamu diutus sama iblis, ya kan? Begitu pernyataan lu. Memang di dalam riwayat itu, di dalam riwayat sejarah, di dalam riwayat hadis Nabi, cerita-cerita Nabi itu, hampir saya tidak menemukan yang namanya dosa Nabi Muhammad itu seperti apa. Dan untuk masuk ke racun nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas mengenai masalah penyelamatan dulu. Tadi kan udah gua jawab pertanyaan ente, keselamatan di dalam Islam, betul tidak? Masa gua mau gua kutip si ayat-ayatnya satu-satu? Kan banyak, terlalu banyak. Cukup dengan satu aja. Surat An-Nisa sudah jelas di situ bahwa yang nanti yang bakal nyemplung ke neraka itu adalah ente, ya. Ente nanti yang bakal digamparin sama malaikat Jabaniyah kalau misalkan ente tidak bertobat. Itu sudah jelas. Kami akan menyaksikan itu semua. Kami akan melewati. Kami mendatangi, tetapi kami akan melewati. Sementara ente sudah mendatangi, terus memasuki. Bedanya di situ antara kafir dengan umat muslim. Itu jelas sangat beda. Karena Allah berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, kucluk. Udah jelas ya. Tadi ente bilang lagi sampai istri yang Saifuddin Ibrahim, nggak usah bawa-bawa ke situ. Dia diracun tapi tidak mati. Lo ingat kejadian Jessica? Jessica pada saat diracun itu sama si Mirna, pada saat diracun sama si Jessica, tahu nggak kalau dia itu diracun? Agama Jessica, agama Mirna apa sih? Kristen. Mati nggak dia? Mampus. Nggak usah bawa racun dulu. Pertanyaan gue ini simpel. Mana ayat di dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus berjanji akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Nggak usah bawa kemana-mana dulu. Untuk racun lah, untuk apalah, gue bahas. Gampang itu gue bahas ya. Insya Allah semua hujah-hujah lu biar bisa gue babat itu. Apa lu nggak tertarik dengan sayembara yang gue berikan? Andaikan ada ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen, Yesus akan menyelamatkan Bani Paulus, Bani Kristen, Bani Protestan, gue bantu lu operasi plastik ya. Gua siapin nih aqua bekas, ember bekas, semua gua siapin. Duitnya gua cari ya. Itu janji gua. Coba lu sebutin sekarang. Ngomong-ngomong, bini lu kan jelek tuh. Udah jelek, udah keribut, udah putih, udah gendut. Gua punya adik. Oh, adik gua cantik. Gua kasih bila perlu sama ente, adik gua ya. Kalau misalkan ente bisa menunjukkan ayat keselamatan di dalam Kristen, bahwa Yesus berjanji akan menyelamatkan orang-orang Kristen,
Cari ayatnya ya. Kalau masih ada di kelurahan, ambil dulu di kelurahan. Bacakan sekarang buat gua. Kan serius, Rino. Anda ini pedomannya Al-Quran atau hadis? Ini hadis ini pedomannya umat siapa? Qurannya umat siapa? Kok Anda ngambilnya dari hadis? Katanya pedoman umat Islam Al-Quran. Nah, hadis ini apa ini? Udah, pikir ya. Anda ini pedoman yang gak jelas. Kucuk, jawab dulu pertanyaan gua. Gimana sih? Ente tidak menjawab pertanyaan gua dari tadi. Di mana yang menyatakan di dalam Bible bahwa Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen, Bani Katolik ataupun Bani Protestan? Tolong dikutip ayatnya di sini. Tadi gua sudah menjelaskan seperti itu, ya. Ada nggak? Itu sayembara gua masih berlaku sampai sekarang. Ini gua masih cari aqua lagi nih buat ngumpulin nih, ya. Sebagai tanda gua ini orang itu komitmen, gitu. Gua pegang yang namanya janji. Silakan dikutip dalilnya. Di mana ayat yang mengatakan kalau Yesus Kristus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan? Silakan Kucuk. Ditunggu Kucuk. Nama lu ganti depannya, makanya jangan Muhammad, bikin malu. Nama yang cocok buat ente, contoh Jahanam, bagus tuh buat ente tuh. Mencret lu, kira ditanya balik. Sudah, Kaserino, jangan masalah soal pinter dan bodoh, soal menangkap dan tidak. Sudah nangkap isinya. Tidak ada keselamatan melalui Muhammad bin Abdullah. Kalau Yesus berani menjamin siapa yang ikut aku pasti bersama-sama aku di sorga. Begitu. Jelas ayatnya, Yohanes 14 ayat 3. Yesus akan menjemput orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya itu, saya yakin itu. Yesus akan menyelamatkan pengikutnya, bukan menyelamatkan orang Islam. Nah, umat Islam ini keselamatan melalui siapa? Muhammad sendiri tidak menjamin, anaknya saja tidak bisa diselamatkan. Jadi bukan masalah anaknya berbuat dosa atau tidak. Kalau memang bapaknya benar-benar dimaksum oleh Allah, harusnya bapaknya menjamin bisa masuk surga itu anak. Nah, udah jelas kok Muhammad sendiri berkata, aku tidak tahu akan terjadi kepadaku juga terhadap kamu. Masa kamu nggak baca sih kan Rio di Quran surat 46 ayat 9. Nah, ini ketahuan Anda ini nggak pernah mengerti Quran, ya. Makanya Anda tidak paham dengan ayat itu. Terlalu kebanyakan dalil, kebanyakan hadis. Ya, coba belajar Quran lagi ya. Belajar Quran, balik lagi belajar Quran. Ya, jangan terlalu banyak hadis, gak pusing. Anda sendiri sudah nggak bisa baca, nggak bisa jawab ini pertanyaan Muhammad Kate, muter-muter kemana-mana. Nggak bisa, orang zaman sekarang zaman cerdas. Tidak bisa diputar-putar kemana-mana, dikasih dongeng kayak anak kecil sebelum tidur, nggak bisa itu. Ya, ini pesan saya, Kan Serino. Jadi Anda ini jangan mentang-mentang tinggal di Arab, kemudian merasa Anda paling benar. Ya, jangan muter-muter. Sudah poin aja jawab. Ayatnya di mana Muhammad? Sudah jelas ayat Muhammad tidak bisa menyelamatkan anaknya, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, pengikutnya harus berpikirlah, ngapain ngikutin dia, bangga-banggain dia, sia-sia. Jelas ya? Itu maksud saya. Jadi kerja capek tapi tidak ada upahnya, sama dengan kerja rodi. Udah kerja tunggang-tungging, capek siang malam, subuh bangun, sampai bermusuhan dengan tetangga saudara, memberisikan tetangga saudara. Begitu. Ternyata tidak ada upahnya, kan kasihan. Begitu. Saya ngomong ini karena kasihan sama Anda. Oke? Kan Serino? Kita percaya ya, Yesus bisa menyelamatkan orang. Kita percaya, bagi yang percaya sama Yesus. Oh, saya percaya, yakin. Tapi sayangnya untuk Bani Israel. Kalau untuk Bani Paulus, Bani Protestan, apalagi Bani Katolik, nggak ada. Sayangnya Yesus itu cuma untuk Bani Israel. Dan tidak ada pernyataan Yesus itu harus percaya sama Yesus itu Tuhan, tidak ada. Umat Muslim semua percaya sama Nabi Isa alaihissalam kalau mau disamakan dengan Yesus. Percaya, bahkan batal imannya seorang Muslim apabila dia mengingkari salah satu utusan Allah. Salah satunya siapa? Nabi Isa alaihissalam kalau mau disamakan dengan Yesus. Yesus menyelamatkan, betul, betul, yakin, saya yakin. Tapi sayangnya untuk Bani Israel. Ente Bani mana? Ente kan Bani Paulus.
balik Protestan, nggak ada, nggak diselamatin. Main cuek lu ya di neraka, di blender sama-sama no, sama malaikat jabannya, segerbong, satu kamar, satu sel, sama iblis.